Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nurani Handayani, calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMP Negeri 7 Yogyakarta. Berikut adalah tugas koneksi antar materi modul 1.4. Tugas 1.4.A.8 dengan fasilitator Ibu Yati Kurniati dan saya sendiri Nurani Handayani sebagai calon guru penggerak dan Ibu Windarti sebagai pengajar praktik. Koneksi antar materi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantoro, modul 1.2 Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah pada modul 1.4 dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya yaitu Filosofi Pendidikan Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantoro, nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak adalah sebagai seorang guru yang mampu bergerak, tergerak, serta menggerakkan, harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dengan mengimplementasikan budaya positif pada 5 posisi kontrol, motivasi perilaku manusia, serta segitiga restitusi dengan mengutamakan berpihak pada murid, serta nilai dan peran guru penggerak, serta fokus pada tujuan visi sekolah. Sejauh mana pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul 1.4 ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan? Bahwa disiplin positif dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, serta sesuatu yang dihargai dan bermakna, serta dapat mengajarkan kepada siswa bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 jenis motivasi manusia yang harus dipahami oleh guru, yaitu A. Untuk menghargai ketidaknyamanan atau hukuman. B. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. C. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga jenis motivasi manusia tersebut, maka seorang guru harus dapat membedakan antara hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar mampu memotivasi siswa dengan mudah untuk mendorong keberhasilan siswa. Posisi kontrol guru. Ada 5 jenis posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Guru mampu menempatkan diri dalam mengoptimalkan 5 jenis kontrol sesuai situasi dan kondisi dengan mengutamakan sebagai manajer. Kenapa? Karena posisi manajer mengacu pada restitusi yang akan menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan guru dan siswa. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Pada posisi kontrol, guru sebagai manajer. Maka dalam penyelesaian masalah yang terjadi pada siswa, menggunakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya dalam menciptakan budaya positif adalah pada cara berpikir saya bahwa dalam membimbing siswa adanya kebutuhan dasar manusia yang dapat dikaitkan dalam motivasi perilaku, posisi kontrol, serta disiplin positif.
sehingga tidak mendorong adanya apresiasi atau penghargaan. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep budaya positif adalah terasa terkontrol emosinya, butuh konsistensi yang direfleksikan pada diri sendiri, kemudian berbagi praktik baik kepada guru lain. Kemudian hampir pesimis akan pelaksanaan budaya positif ini. Bagaimanakah perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah tertantang. Awalnya seperti seketika mengerem kendaraan yang biasanya menangani siswa dengan tanpa memperhitungkan validasi masalah. Langsung membimbing saja, sekarang lebih terarah. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Konsep yang sudah baik adalah pada 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan yang perlu diperbaiki adalah dalam penerapannya yang konsisten di semua kelas. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimanakah perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari posisi kontrol, yang sering saya pakai yaitu pembuat orang merasa bersalah. Perasaan saat itu sudah merasa benar dengan yang saya lakukan. Setelah mempelajari modul menggunakan posisi manajer karena kolaboratif dengan siswa dalam menyelesaikan permasalahan. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Secara konsep mungkin sudah pernah saya lakukan, hanya sampai pada tahapan menstabilkan identitas. Jadi, dengan kesimpulan, belum bisa dikatakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Restitusi ketika menghadapi permasalahan permasalahan murid saya. Jika iya, tahapan mana yang saya praktekkan dan bagaimana saya mempraktekannya? Sudah melaksanakan 3 tahap restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan mengkonfirmasi tindakan yang dilakukan dan kesadaran diri siswa tentang perbuatannya. 2. Validasi tindakan yang salah dengan mengungkap tentang latar belakang tindakan siswa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan cara mendorong siswa untuk mengungkap solusi supaya tidak mengulang kesalahannya. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang penting dipelajari adalah menjalin kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan siswa sehingga tercipta budaya positif yang ideal dan berbagi praktik baik dengan penggerak komunitas lainnya. Demikian tugas koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.